Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aprilia dari PG PAUD 2018B, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran kontekstual. Apa sih pendekatan pembelajaran kontekstual itu? Berikut penjelasannya. Disimak ya. Sebelumnya, apa arti dari kata kontekstual sendiri? Nah, kata kontekstual sebenarnya diambil dari bahasa Inggris, yaitu kontekstual, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kontekstual. Nah, kontekstual memiliki arti yang pertama berkenaan dengan relevan atau ada hubungan langsung, dan yang kedua membawa maksud, makna, dan kepentingan atau meaningful. Nah, dalam pembelajaran, kata kontekstual ini berarti mampu membawa siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai materi pembelajaran itu sendiri yang relevan bagi dirinya dan kehidupannya. Kemudian, apa itu pendekatan kontekstual? Jadi, pada intinya, pendekatan kontekstual atau CTL ini adalah sebuah konsep belajar yang mengaitkan antara materi pelajaran dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dituntut untuk menemukan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang baru sesuai dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Ketujuh komponen utama tersebut yaitu yang pertama ada konstruktivisme. Konstruktivisme menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, melainkan siswa mengkonstruksi pengetahuan di benaknya. Yang kedua, bertanya. Bertanya adalah satu strategi yang digunakan secara aktif oleh siswa untuk menganalisis dan mengeksplorasi gagasan-gagasan yang ada. Pada semua aktivitas belajar, bertanya dapat diterapkan, yaitu antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, siswa dengan orang lain yang didatangkan ke kelas, dan sebagainya. Yang ketiga, menemukan. Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran menggunakan CTL. Ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk kegiatan menemukan, yaitu merumuskan masalah, mengamati, menganalisis dan mengajarkan hasil, dan yang terakhir mengkomunikasikan. Yang keempat, masyarakat belajar. Masyarakat belajar adalah kegiatan belajar yang terjadi melalui kerjasama dengan orang lain. Prakteknya dalam pembelajaran terwujud dalam bentuk yaitu kelompok kecil, kelompok besar, bekerja dengan masyarakat, dan sebagainya. Yang kelima, pemodelan. Model adalah contoh yang dapat ditiru, namun dalam CTL, guru bukanlah satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Model juga dapat didatangkan dari luar kelas. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi merupakan cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang mengenai hal-hal yang telah dilakukan pada masa lalu. Dengan metode ini, siswa akan mampu berpikir ulang dan menganalisa ilmu pengetahuan yang baru didapatnya. Terakhir ada penilaian sebenarnya atau authentic assessment. Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran mengenai perkembangan siswa. Dengan cara ini, guru dapat memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran yang benar. Selanjutnya ada model pembelajaran yang merupakan aplikasi pembelajaran kontekstual. Yang pertama ada model pembelajaran langsung atau direct instruction. Yang kedua ada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Yang pertama ada model pembelajaran langsung atau direct instruction. Inti dari model ini adalah guru mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan tertentu, dan kemudian guru itu melatih pengetahuan atau keterampilan tersebut selangkah demi selangkah kepada siswa. Model pembelajaran ini didasari oleh teori pemodelan Bandura. Jadi menurut Bandura bahwa belajar bisa dilakukan melalui meniru perilaku atau pengalaman orang lain. Contohnya ketika siswa belajar untuk menggunakan jangka sorong, siswa bisa menirukan cara mengukur jangka sorong seperti yang telah dicontohkan oleh guru tersebut. Yang kedua ada pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Sesuai dengan namanya, pembelajaran ini adalah sebuah strategi yang menekankan pada perilaku membantu antara satu sama lain dalam struktur kerjasama sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Pembelajaran ini mendorong siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran melalui pemecahan masalah. Jadi dalam sebuah kelompok, siswa bisa bekerja sama untuk menemukan dan memecahkan masalah pada materi yang dihadapi. Pembelajaran ini juga menempatkan siswa sebagai bagian dari kerjasama untuk mencapai hasil yang optimal.
Yang terakhir ada pembelajaran berbasis masalah. Kegiatan belajar melalui pemecahan masalah ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi, kedua berpikir alternatif, dan yang ketiga mengambil keputusan berdasarkan alternatif yang ada. Tapi ketiga kemampuan ini membutuhkan keterampilan proses tinggi. Lalu ada 5 langkah kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk pembelajaran ini. Yang pertama itu ada identifikasi masalah, yang kedua pengembangan alternatif, yang ketiga pengumpulan data untuk pengujian alternatif, yang keempat menguji alternatif, yang terakhir pengambilan keputusan. Dalam penerapannya, sebenarnya pendekatan kontekstual atau CTL ini tidak memerlukan biaya yang banyak dan media yang khusus, karena pendekatan ini bisa memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran dan media yang ada di sekitar kita, seperti koran, majalah, radio, internet, dan sebagainya. Jadi guru dan buku ini bukan merupakan media sentral. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.